Hari ini kita 75 tahun Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia, Dirgahayu Indonesia. Saya bilang sama suami saya tadi, Yakub, saya bilang, saya beruntung kemarin saya boleh pimpin boleh menjadi pembicara di sebuah seminar kebangsaan gitu ya. Dan ini angkanya bagus gitu, 75 tahun. Saya bilang, kalau nanti 100 tahun Indonesia, kita masih hidup nggak, Yakub? Nggak yakin gitu. Jadi saya pikir, aduh alangkah beruntungnya gitu ya, bisa ikut sharing pada satu acara nasional memperingati 75 tahun Indonesia. Belum tentu dapat kesempatan yang sama di tahun-tahun mendatang, dan saya sungguh bersyukur Tuhan boleh kasih kesempatan itu, dan Soli Deo Gloria ya, semoga segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini saya mengingatkan ini agenda kita gitu ya. Minggu lalu kita udah belajar bagian pertama, bagian atas, instruksi Tuhan, Paskah dan roti tidak beragi ya, perayaan yang harus kita dedikasikan untuk Tuhan, perayaan Paskah dan roti tidak beragi. Kita udah belajar ayat merahnya banyak banget ya. Saya tunjukkan berlembar-lembar 1 sampai 20 semua tulisan merah, artinya Tuhan ngomong sendiri. 21 sampai 28 instruksi pelaksanaan. Betul-betul kayak orang minum obat, satu-satu diurusin begitu kan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang tindakan Firaun dan orang Israel ya. Hari ini kita akan belajar tentang hal ini ayat 29 sampai 42. Semoga kelar dan semoga saya bisa ngomongnya juga cukup cepat. Minta tolong teman-teman semua Bapak Ibu bisa perhatian. Dan minggu depan kita akan tutup bagian pasal 12 ini dengan bagian ketiga, kembali instruksi dan larangan untuk Paskah ya. Jadi memang pasal ini strukturnya dibikin begitu, instruksi, lalu ada tindakan yang menjadi main point-nya gitu, dan terakhir tuh ada instruksi dari Tuhan lagi. Ya, minggu depan kita akan belajar apa yang tidak boleh dalam minum obat, gitu kira-kira ya. Nah, minggu ini kita akan belajar tindakan Firaun dan orang Israel. Nah, jadi saya ingatkan kembali di awal ini sedikit review dari minggu lalu, ya, Keluaran 12, Tuhan bilang begini, bulan ini kalimat pertama Tuhan ya kepada umat Israel, bulan ini akan menjadi permulaan bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini persis seperti Insinyur Soekarno memproklamasikan proklamasi Indonesia, ya. Dan 17 Agustus 1945 kan gitu ya, dan dia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga deklarasi yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel, bulan ini akan menjadi bulan permulaan segala bulan bagimu, menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Mulai dari hari itu dihitung kayak stopwatch, 0 mulai gitu ya. Nah, sama 17 Agustus 1945 dihitung dari hari itu sampai hari ini tepat 75 tahun. Jadi sama ya, tanggal hari itu, bulan itu diperingati sebagai bulan Abib. Itulah bulan pertama dari bangsa Israel. Nah, itu bukan hari kemerdekaan negara Israel ya. Jadi jangan campur adukan. Ini bicara tentang umat Israel, bangsa, umat yang dipilih sama Tuhan. Ini bukan negara Israel. Negara Israel baru terbit nanti 14 Mei 1948. Duluan Indonesia merdeka daripada Israel yang merdeka ya. Jadi ini bukan, jadi Passover, Paskah itu bukan hari kemerdekaan negara Israel. Ini lain ya ceritanya, negara lain suatu bangsa, suatu bentuk republik sendiri yang terjadi belakangan ini. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa, umat, satu kumpulan manusia yang dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan menyamakan ya. Nah, terus kita udah tahu, saya mau menekankan ini dari minggu lalu, bahwa ayat 24 dikatakan kamu harus memegang ini sebagai ketetapan. Jadi perayaan Paskah sama perayaan roti tidak beragi itu harus ditetapkan dan dirayakan selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah, jadi dan dikatakan ini kan kita mau pergi nih ke negeri yang akan dijanjikan gitu ya. Sampai di negeri itu pun nanti kamu harus pelihara ibadah ini sampai selama-lamanya gitu ya. Nah, lalu ditekankan apabila anak-anakmu berkata padamu, apa
artinya ibadahmu ini? Kenapa kita harus 7 hari nih makan roti nggak pakai ragi gitu, roti melempem gitu kan? Nah, kita harus jawab, gitu. Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ya, nah, jadi ini adalah warisan yang paling berharga untuk anak-anakmu, warisan iman. Jadi ini bukan warisan cuma sekedar cerita, tetapi mereka beriman, mereka puaskan darah itu di pintu, dan itu membuat mereka dilewati oleh Tuhan. Ya, yang bisa melihat darah itu di dalam gelap begitu kan. Nah, ini adalah warisan iman bahwa kami melakukan ini, makanya Tuhan melewati kami. Jadi bukan sekedar cerita dongeng menjelang tidur begitu. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Saya ingatkan minggu lalu bahwa tugas kita sebagai setiap orang tua yang ada pada malam ini yang mendengarkan, harta yang paling berharga yang kita bisa wariskan kepada keluarga kita, keluarga Tuhan adalah iman. Ya, nggak ada yang lain. Nah, jadi dan ayat 28 kita tutup minggu lalu tuh, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka ya. Puisi kembali. Saya bilang kalau Musa menulis dalam bentuk puisi, artinya dia menuangkan isi hati Tuhan yang sungguh-sungguh, itu lebih indah dalam bentuk puisi daripada bentuk prosa gitu ya. Jadi pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Artinya ini merupakan sebuah ketaatan. Mereka taat, disuruh minum obat yang detail tadi itu dikerjain sama dia. Satu ketaatan. Dan ketaatan itu adalah respons yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan ini adalah satu penutup yang indah, bagian yang indah ayat 28 itu. Tuhan rindu sekali setiap umatnya itu melakukan apa yang dia perintahkan seperti yang dia katakan. Persis. Ya. Jadi itu adalah sebuah obedience, sebuah ketaatan. Dan selalu di dalam firman Tuhan kalau kita baca Alkitab, selalu kita menemukan bahwa ketaatan itu Tuhan reken ceritanya begitu ya, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita tahu mereka harus makan domba usia 1 tahun, dan domba 1 tahun itu udah gede ya, udah tanduknya udah keras. Jadi bukan domba kecil mungkin lucu baby gitu, enggak, itu gambar yang salah. Oh, domba 1 tahun itu domba dewasa yang harus disembelih jam 3 sore, lalu diambil darahnya, dibubuhkan di tiang pintu rumah, lalu dia harus dikuliti, bayangin jam 3 sore ya, segera potong, kuasin, lalu dikulitin, habis dikulitin dia harus dibakar utuh dengan kepala dan isi perutnya, jadi itu ada kepalanya di situ, saya cari gambarnya, dan dimakan di malam harinya. Jadi mikir nggak bumbunya apa sih gitu ya. Jadi tidak ada catatan tentang bumbu. Ya dalam berapa jam satu ekor domba atau kambing ini harus matang gitu. Jadi ini bukan waktu yang dipersiapkan lama, dibumbuin dulu biar meresap, nggak ada kayak begitu gitu loh, dipotongnya jam 3, malam udah dimakan gitu, jadi nggak ada cerita bumbu meresap begitu ya, ya baunya ya bau perengus ya ada di situ gitu, dan tulangnya tidak boleh dipatahkan ya, itu nanti minggu depan kita akan bahas lebih jauh tentang tulang yang tidak dipatahkan, dan harus dimakan bersama-sama pada tempat yang sama. Jadi makanya dia nggak boleh direbus. Kalau dia direbus kan dia dipotong-potong. Nah, dia nggak boleh. Jadi masih utuh gitu. Untuk mengingat ketika mereka makan bahwa ini adalah korban yang mati buat mereka. Jadi bentuknya utuh gitu. Banyak di antara kita yang gemar makan babi gitu ya, babi hong. Coba kalau babinya ada di atas meja, beneran ada kepalanya, ada segala macam, nggak berani makan kan? Nah, jadi sebenarnya adalah ini sebuah peringatan sebenarnya tentang ada korban yang mati buat kita. Jadi bukan perkara makannya, ya. Perkaranya ini adalah pengingat ada korban yang mati buat kita. Nah, jadi ini dibilang sama Tuhan, Tuhan minta kita itu merayakan untuk Tuhan. Ini adalah suatu perayaan sederhana. Bagi orang Indonesia yang suka, kalau kita pesta kawin gitu, kayak kambing guling itu sesuatu yang mewah begitu ya.
Nah, bagi orang Israel itu bukan sesuatu yang mewah sebenarnya, karena itu adalah makanan sehari-hari mereka ya, selain ikan sungai Nil yang saya bilang. Tapi kambing ini adalah makanan sehari-hari, domba ya. Dan mereka masak dengan waktu yang sangat singkat seperti itu, nggak bisa pakai rendang. Rendang itu masaknya 8 jam. Ya, kakak ipar saya paling jago masak rendang. Itu perlu berjam-jam, berhari-hari mungkin untuk dimasak dengan bumbu. Ini enggak, sangat sederhana, daging domba mungkin cuma pakai garam begitu dibakar, dan kemudian harus makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Nah, ini perayaan buat Tuhan. Bayangkan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sederhana. Kenapa saya berani bilang Tuhan kita Tuhan yang sederhana? Kalau Tuhan kita bermewah-mewah, dia tidak akan utus Tuhan Yesus lahir jadi anak tukang kayu. Ya, mestinya utus jadi anak raja gitu. Enggak. Atau anak Herodes gitu, enggak. Tuhan Yesus datang sebagai anak tukang kayu, dan Tuhan Yesus hidup dengan sangat sederhana. Jadi Tuhan menginginkan satu perayaan yang sangat sederhana sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu yang harusnya kita sebagai umat Tuhan itu tanya gitu ya. Nah, sehingga ini ada satu perayaan sederhana buat Tuhan. Saya cari-cari gambarnya kira-kira begini. Jadi mereka makan dalam keadaan siap sedia, sudah dalam berpakaian, bawa tongkat, bawa bebek dalam kandang tuh. Kalau kita lihat gambarnya ya, mereka udah siapin semuanya, makan dalam keadaan terburu-buru seperti di kamp pengungsi begitu. Nah, inilah perayaan buat Tuhan. Jadi, tidak ada kemewahan. Ini saya tunjukkan perayaan ini ya, makan Paskah ini namanya Seder, yang dilakukan oleh umat Yahudi sampai sekarang. Karena ingat tadi ya, dia harus turunin dari generasi ke generasi, dan ini yang dilakukan pada zaman hari ini. Jadi roti tidak beraginya, kalau kita lihat yang di sebelah kirinya, dibikin kayak crackers gitu, supaya gampang dimakan, nggak alot gitu ya, karena nggak ada raginya. Nah, mereka melakukan masih perjamuan seperti ini, dan ini kita lihat di halaman kanan ini adalah iklan gitu, bahwa kalau orang-orang yang kesulitan mereka bisa makan rame-rame, pakai ada acara ini, rabi siapa, hari apa begitu ya, dan seluruh jemaat diundang untuk makan bersama-sama. Dan inilah perayaan untuk Tuhan ya. Di sini dikatakan dari April sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah, tiap tahun itu berubah tergantung bulan Nisannya, bulan Abibnya ya. Nisan nama lain bulan Abib. Nah, lalu kita lihat di sini, mereka menceritakan kepada anak-anaknya apa itu Passover. Jadi ini saya coba cari websitenya orang Yahudi gitu, dan rupanya mereka sampai sekarang ceritain hal-hal ini kepada anak-anak mereka. Apa itu Passover? Dan kemudian kita lihat di sini ada kata God ya, God-nya mereka nggak sebutin kan, mereka kan nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jadi pakai G strip D gitu, sesuatu yang tidak bisa disebut seperti Yahweh gitu ya, nggak bisa disebutkan. Nah, jadi ini diajarkan dari generasi ke generasi. Dan ini kalau kita lihat, jadi mereka melakukan sadar ini modelnya kayak begini. Jadi dari kakeknya sampai cucunya duduk bersama-sama, dan mereka merayakan dengan sangat sederhana. Mau mewah kayak apa? Nggak bisa mewah, karena memang beginilah Tuhan mengharuskan umatnya itu merayakan di dalam kesederhanaan. Ya, nah ini beberapa gambar yang saya ambil dari Google, menunjukkan keluarga itu harus berkumpul bersama-sama dan melakukan perayaan yang sangat sederhana. Dan mereka pakai bacaan gitu ya, yaitu cerita tentang Passover itu, cerita tentang Paskah itu, lalu ada tradisi-tradisi, si bapaknya ngomong, anaknya nanya, dijawab seperti ini, ada bacaan firman Tuhannya juga, dan seterusnya, berbalas-balasan. Saya kebetulan pernah kuliah ambil kuliah teologi ibadah, dan kami juga melakukan sebuah ritual seperti ini, panjang sih, 2 jaman begitu, dan ada bacaannya gitu, apa yang harus dilakukan dari satu bacaan ke bacaan yang lain gitu ya. Nah, tapi ini yang mereka lakukan. Nah, ini Presiden Obama contohnya, melakukan perjamuan Seder ini dalam keadaan semewah ini pun, yang paling kaya sekalipun gitu ya,
perjamuannya ya sederhana begini, modelnya cakep itu, tapi yang dimakan ya itu sayur pahit, nah tapi ditambahin telur gitu, kemudian ada daging kambingnya atau dombanya dan roti tidak beragi ya. Jadi semewah apapun bentuknya itu akan menjadi perayaan yang sangat sederhana karena itu yang Tuhan inginkan. Ya, nah ini zaman now gitu, tahun ini ketika mereka tidak boleh bertemu, COVID ya, pakai Zoom, lihat aja makanannya, tetap sangat sederhana bukan? Ya, jadi itulah perayaan buat Tuhan. Nah, itu menjadi satu refleksi bagi kita ya. Jadi kalau kita merayakan sesuatu, ucapan syukur, anak bayi baru lahir 1 tahun, ulang tahun pernikahan, kita biasanya fokus bukan ucapan syukurnya. Kita sibuk semua sama makanan-makanan itu. Kita ribut, ini kagak datang, ini mesti begini, ini mesti begitu. Sampai kita melupakan the main point-nya sebenarnya untuk pengucapan syukur itu sendiri. Nah, tetapi Tuhan dari dulu udah bilang, begini kamu merayakannya. Dari generasi ke generasi, itulah perayaan buat Tuhan. Jadi Tuhan kita menginginkan sesuatu yang sangat sederhana, dan dalam kesederhanaan itu kita mengucap syukur untuk apa yang kita punya, dan itu yang Tuhan inginkan. Nah, minggu ini kita akan masuk ke ayat 29-42. Saya senang dengan judul ini, A Night Like No Others. Karena nanti kita akan berfokus pada satu malam yang tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi sebuah malam, satu malam yang demikian menakjubkan, suatu malam yang bikin deg-degan gitu, satu malam yang mencekam begitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada perikop ini ya. Nah, jadi ayat 28 kita udah baca tadi. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Ya. Jadi ini adalah sebuah ketaatan. Nah, yang saya mau sambungkan adalah, jadi kalau kita baca di Alkitab kita, kalau Bapak Ibu boleh lihat Keluaran 12, LAI memenggal dia gitu, memenggal 28. Lalu dipenggal, dikasih judul, tulah ke-10, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Baru 29. Harusnya nggak boleh dipenggal. Kenapa? Karena kata awal dari ayat 29 itu adalah maka. Ya, nah maka itu adalah akibat dari sebelumnya kan. Ya, jadi mesti bacanya gini, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Jadi kata maka menunjukkan akibat dari ketaatan orang Israel pada perintah Tuhan. Ya bukan? Jadi karena mereka taat, maka Tuhan bertindak langsung dengan dirinya sendiri. Jadi Tuhan nggak pakai alat lain loh di sini. Tuhan nggak pakai katak, Tuhan nggak pakai hujan es, Tuhan nggak ada. Nggak pakai belalang, nggak pakai nyamuk, kagak. Tuhan memakai dirinya sendiri untuk bertindak langsung dirinya. Dan dalam hal ini malaikatnya juga gitu ya. Karena Tuhan sering sekali kata-kata yang kita temukan di dalam Alkitab kadang-kadang pakai kata malaikatnya yang juga mewakili dirinya dan diri Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini, ayat ini sebenarnya jangan dipenggal gitu, tetapi Tuhan membunuh tiap anak sulung orang Mesir itu akibat dari ketaatan orang Israel. Ya, that's the beauty gitu ya. Indahnya ada di situ. Jadi karena ketaatan, Tuhan akan gerakkan, Tuhan akan bergerak, Tuhan akan bertindak. Jadi taatlah, Tuhan akan bertindak untukmu. Ya, tugas kita adalah percaya dan taat. Tuhan pindahin itu gunung, kira-kira begitu. Ya, jadi obedience, ketaatan akan membuat Tuhan itu terpanggil gitu untuk melakukan apa yang kita inginkan dan memberkati kita. Kira-kira begitu. Ya. Nah,
Jadi maka pada tengah malam Tuhan membunuh. Nah, ini saya mau tekankan, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir, ya, dari anak sulung Firaun ditatanya sampai kepada anak tawanan dan anak hewan. Ya, maka di sini Tuhan sebenarnya bertindak melakukan 3 peran penting. Nomor 1, dia datang sebagai hakim yang adil. Tuhan menjatuhkan penghakiman atas dosa Firaun dan seluruh bangsa Mesir dan seluruh dewa-dewi Mesir. Tuhan datang sebagai hakim yang adil. Bunuh semuanya, ya. Yang kedua, Tuhan berfungsi, bertindak, memerankan sebagai pembela. Dia penebus, dia pelepas Israel dari perbudakan. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dirinya sebagai pemilik baru. Aku tebus kamu, aku bayar kamu, aku menjadi pemilik barumu. Aku menjadi Allah bagi Israel. Aku adopsi engkau menjadi umatku. Jadi aku Allahmu, engkau umatku. Ya, jadi menyatakan posisinya. Aku Allah, engkau umat. Itu yang dinyatakan kepada Israel. Jadi 3 peran penting Tuhan, hakim yang adil, dia pembela, dan dia Allah pemilik yang baru. Ya. Nah, sebagai hakim yang adil, akibat dosa adalah maut, bukan? Nah, kita semua berdosa, ya, termasuk orang Israel. Mereka juga berdosa, mereka juga bandel, mereka juga lawan Tuhan. Mereka tahu dia 5 tahun jadi 430 tahun. Mereka juga berdosa, semua berdosa. Makanya harus ada harga yang dibayar untuk menebus dosa itu. Dan Tuhan sudah berikan peringatan berkali-kali. Terutama kepada Firaun. Sudah 9 tulah berturut-turut. Enggak juga kapok-kapok. Nah, dan di sini kita lihat, ada orang yang memang memilih mengeraskan hatinya dan menjadi musuh Tuhan. Ada orang yang diperingatin sekali bertobat. Peringatin 2 kali bertobat. Peringatin 3 kali bertobat. Firaun dan orang Mesir 9 kali. Bahkan di tulah yang ke-6 kalau nggak salah, para pegawainya dan imam-imamnya tulah ke-5 malah udah menyerah gitu ya. Tetapi Firaun memilih mengeraskan hatinya dan menjadi musuh Tuhan. Jadi walaupun sudah diberi peringatan berkali-kali, ada orang yang memilih mengeraskan hati dan menjadi musuh Tuhan. Nah, ada orang yang mau taat dan menjadi umat pilihan Tuhan. Makanya tadi kita baca di ayat 28 ya, bahwa orang Israel melakukan perintah Tuhan, demikianlah diperbuat mereka. Ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada orang yang mau taat dan menjadi umat pilihannya. Nah, anugerah Tuhan ada bagi orang yang mau dengar dan mau taat sama Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan memang mengasihi orang yang mengasihinya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri kita sendiri, Tuhan juga pikir, tuh ngapain gue mengasihi orang ini? Ya, Tuhan dari pertama dan berulang-ulang saya katakan, Tuhan adalah Allah pemilik hati. Dia adalah Allah penilik hati. Dia tahu setiap hati. Dia tahu nggak ada orang yang mengasihi atau tidak. Ya, Roma 8, 28 nanti kita akan bahas. Nah, jadi tulah ke-10 ini adalah anak sulung orang Israel, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi malam itu terjadi seperti ini. Pada setiap rumah mati anak sulung. Terjadi lolong-melolong ya. Jadi pada tengah malam itu Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Nah, di sini ada penekanan, kata tengah malam. Nah, kata tengah malam, perhatiin ya, parkir dulu tengah malam, karena saya akan ulangin nanti di kesimpulan kita akan belajar satu peristiwa tengah malam. Tengah malam itu adalah waktu simbolis dari penghakiman. Nah, nanti kita akan lihat contohnya di Matius 25 ya. Jadi tengah malam itu adalah waktu simbolis penghakiman. Makanya Musa catat pada tengah malam Tuhan membunuh ya. Nah, waktu orang-orang tidur. Nah, kata tidur juga itu menunjukkan sikap tidak peduli, sikap tidak siap, dan terlena. Ya, itu ekstrim ya. Tengah malam itu biasanya orang akan tidur.
Nah, lalu dituliskan di sini, semua anak sulung di Mesir, dari manusia sampai hewan. Saya sampai heran gitu, kenapa hewan dihitung gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang saya gumulkan berhari-hari gitu. Jadi manusia jelas ditulis di situ anak sulung Firaun sampai anak sulung orang tawanan. Tidak ada perbedaan, nggak ada perbedaan suku, nggak ada perbedaan kedudukan, nggak ada perbedaan kasta. Selagi engkau anak sulung, siapapun bapakmu, habis. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa binatang coba? Binatang dosanya apa? Gitu. Nah, kenapa anak sulung hewan juga kena? Karena orang Mesir mengagungkan dan menyembah berbagai binatang. Dan itu menjijikkan bagi Tuhan. Orang Mesir mengagungkan dan menyembah berbagai binatang. Nah, ini yang terjadi, bukan? Jadi kita tahu ini ada dewa Apis. Nah, nanti kita tahu kan orang Israel membuat anak lembu emas kan. Nah, ini dari sini. Mereka tahu orang Mesir menyembah Apis. Mereka tahu orang Mesir menyembah anjing namanya Anubis. Ya, yang nggak disembah biskota gitu. Ini ada Apis, ada Anubis gitu. Nah, dan banyak hewan lain yang mereka sembah. Kita sudah pelajari itu ketika tulah katak lah, tulah nyamuk lah, tulah belalang lah, tulah lebah lah, nggak ada lebah ding, tulah kutu. Nah, semua itu disembah sama orang-orang Mesir ini. Ada yang skorpion, ada yang ular kobra, ada yang banyak macam lainnya, pastinya lembu ada, anjing ada, dan segala macam yang lain. Jadi orang Mesir menyembah hewan. Dan Tuhan menunjukkan di sini dengan membunuh seluruh anak sulung hewan pun kena. Untuk menunjukkan dia adalah Allah di atas segala-gala Allah. Ya, Allah manusia maupun Allah hewan. Hewan pun itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, saya mau menunjukkan aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari sekarang ini. Ya, kenapa ini penting? Itu udah dimulai dari Kejadian 6, zaman kejahatan manusia ini sebelum Nuh. Ingat ya, Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan. Dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi dari Kejadian 6 pun sebelum kisah Nuh menyelamatkan dunia, dia Tuhan memilih Nuh dan sepasang hewan, semua binatang juga dihabiskan sama Tuhan. Nah, itu kita mesti wondering kenapa? Karena manusia sudah menyembah binatang. Tuh, manusia sudah berkelamin dengan binatang. Manusia sudah melakukan hal-hal yang jahat dengan binatang. Dan manusia sudah jadi binatang juga. Nah, sehingga Tuhan habisin semuanya. Ya. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa Kejadian 1:26 Tuhan bilang, manusia itu dijadikan menurut gambar dan rupa Allah sendiri supaya berkuasa atas segala binatang. Ya, kita harus jadi bos di antara segala binatang, bukan menjadikan binatang itu sembahannya kita. Saya juga penyayang anjing. Ya, dan memikirkan hal ini, saya juga diperingatkan. Kita nggak boleh menyayangi binatang itu sampai segitunya, begitu ya. Nah, saya mengambil dari seorang si Jane Goodall ini yang bilang begini, kekejaman adalah dosa. Ya, jadi setiap makhluk mempunyai perasaan dan bisa merasakan penderitaan. Jadi menyiksa dengan sengaja adalah dosa. Nah, bagi si Jane Goodall ini, kita seharusnya mengasihi binatang karena itu memperbaiki peri kemanusiaan kita. Karena kita melihat binatang itu kesian, terus kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan berguna untuk manusia yang lebih baik. Itulah guna binatang. Jadi kita bisa melihat, oh binatang nggak boleh disiksa. Betul, jangan siksa binatang.
ya, karena kita tahu itu adalah kekejaman dan itu hati kita juga ikut pedih gitu. Nah, tetapi sayang kepada binatang ini harusnya membuat kita menjadi lebih baik kepada manusia lain. Misalnya saya orang yang nggak sabaran, tapi dengan piara anjing gitu ya, si Poli kecil ini membuat saya itu menjadi mau nggak mau disiplin kasih dia makan. Kadang-kadang kalau anjing saya nggak mau makan, saya sampai kesal gitu ya. Tapi belajar gitu, karena Tuhan tidak menganugerahkan kami anak dengan punya anjing ini bukannya seperti anak kami gitu. Walaupun saya akuin ya waktu pernah anjing saya sebelum Poli ini meninggal, kami sedihnya luar biasa dan Yakub itu bisa nangis 2 minggu gitu kalau anjingnya mati gitu. Dan kami merasakan suatu berkat punya anjing gitu. Tetapi kami sadar bahwa kita tidak boleh memuja anjing ini, menyayanginya itu sampai usia itu tuh nggak boleh ya, itu merupakan satu penghinaan bagi Tuhan. Jadi kita belajar mengasihi binatang agar kita menjadi manusia yang lebih mengasihi manusia lain, itu boleh ya. Nah, sehingga ini nggak boleh kebablasan sampai kayak begini nih, ini namanya keterlaluan gitu ya. Nggak pakai pikiran nih seperti ini. Ya, pernah anjing kami masuk rumah sakit, anjing yang sebelum Poli, si Todi, dia kena leptospira, kami bawa ke rumah sakit di Ragunan, dan di depan Ragunan itu ada semetrinya anjing gitu kan. Saya bilang, buset, ada fotonya, dan benar seperti ini gitu, seperti picture ini gitu ya. Jadi sampai kami pikir, ya ini mah namanya kebablasan, atau anjing mati ya udah digali, dikubur, selesai begitu kan. Nggak boleh kebablasan seperti ini. Nah, manusia seperti ini bukan, kita tuh cenderung untuk melakukan apa yang kita suka, apa yang kita menyenangkan hati kita, dan melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya kerja di supermarket, saya bisa melihat ada supermarket ya yang rak makanan anjingnya lebih gede daripada rak manusianya mungkin. Saking begitunya, ya. Dan kita tuh obsesi dan nggak tahu lah apa yang terjadi dengan otak kita ini sampai membuat binatang itu makanannya lebih baik daripada mungkin makanan pembantu kita. Ini mengerikan. Ya. Nah, kita lihat banyak orang memuja binatang yang di kiri bawah ini kuda paling mahal di dunia katanya. Kita tahu si Paris Hilton ya bayar berapa ribu dolar untuk seekor anjing. Seekor kuda bisa harganya 7 juta dolar. Hayya, gitu ya, nggak mau masuk akal. Sampai rumah anjing, sampai pup anjing aja boleh ada plastik tersendirinya dan ada pengkinya dan seterusnya. Sampai kita bilang, buset dah apa yang terjadi dengan manusia. Dan wanita-wanita sekarang, para selebriti itu memelihara anjing kecil untuk menjadi bagian dari aksesoris. Ini namanya kebablasan. Ya, sampai kita menjadi budak dari gaya hidup kita. Jadi lihatlah bagaimana iblis itu ya menjatuhkan kita itu dari setiap sisi, digebukin kanan kiri jatuh, ya mau sampai binatang sekalipun. Nah itu dia. Jadi tengah malam itu Tuhan membunuh tiap anak sulung ya, mulai manusia sampai anak sulung hewan. Nah, ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu dari tidurnya tadi itu kan. Dia bangun bersama-sama dengan seluruh pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah lolongan yang menyayat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak mengalami kematian. Jadi bangunlah ya dari tidur. Sekarang terpaksa bangun. Tidur yang tidak peduli tadi, tidur yang mencuekkan semua tulah yang Tuhan sudah sampaikan kan, anak sulung akan mati. Tidur. Artinya apa? Nggak peduli, bukan? Nggak percaya, bukan? Anggap enteng, bukan? Dan sekarang terpaksa bangun dari tidur. Karena terjadi. Nah, pada malam itu, nah kata malam itu ya, pada malam itu ada beberapa kali di sini. Di ayat 29 pada tengah malam. Di sini dikatakan lagi, pada malam itu menunjukkan adalah ketika tiba waktunya. Nggak ada alarm pengingat lagi. Malam itu kejadian. Lu mau bangun apa kagak? Gitu deh.
Ya, nah intensitas yang makin meningkat. Lihat cara Musa menulis. Bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Peningkatan intensitas. Ya, jadi Musa menuliskan itu untuk membangun sebuah situasi yang ini nih betul-betul kayak kalau alarm nih berbunyi semua nih, emergency gitu. Ini kalau ambulans sudah meraung-raung semua ya. Jadi Firaun semua, pokoknya semua orang Mesirnya semua. Dan satu rumah pun yang lolos. Peningkatannya makin, jadi kayak boom gitu ya. Nggak ada satu rumah pun yang lolos. Tuhan melewati, menilik satu persatu, pass through, menjelajahi ya, bukan melewati, sorry. Menyusuri gitu, menilik satu persatu sampai nggak ada yang bisa lolos. Setiap rumah nggak ada yang lolos. Ada anaknya yang mati. Ya, dan malam itu ini sudah dikatakan di Keluaran 11 ayat 6 ya, sebuah nubuat yang sudah dikatakan, Tuhan sudah bilang, dan lolongan yang menyayat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ayat 11 ayat 6 ini terjadi di ayat 12 ayat 30 ya, pasal 12 ayat 30 terjadi. Dan orang Mesir itu melolong-lolong karena semua anaknya mati. Nah, baru pada ayat berikutnya dimulai perjalanan keluar. Ya, jadi pada malam itu dipanggilnya, ingat ya, pada malam itu, kembali kata pada malam itu keluar lagi di sini. Dipanggilnya Musa, si Firaun panggil ya, Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu atau orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Nah, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Pada malam itu, ingat ya kata itu, ketika penghakiman itu datang, tangan yang Tuhan kuat itu bekerja, Mesir terpaksa bereaksi. Ini reaksinya datang karena dipaksa. Kalau enggak, dia tidur. Ya, namun tidak ada terlihat tanda-tanda penyesalan atau pertobatan. Nggak ada kan? Ini nggak seperti Daud yang ditegur sama Nabi Nathan, kamu tuh berzina. Langsung, aku berdosa Tuhan. Menyesal. Nggak ada ini mah. Sudah mati ini anak. Nggak ada penyesalannya. Tidak ada pertobatannya. Yang ada adalah 7 kata perintah keluar. Menunjukkan kepongahan. Nomor 1 dia bilang apa? Bangunlah dan keluarlah. Seolah-olah Musa yang tidur. Yang tidur siapa tadi? Wong orang Israel disuruh berjaga-jaga sama Tuhan nggak tidur. Tapi si Mesir ini ngomong, bangunlah dan keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Bangunlah seolah-olah Israel tertidur. Dan keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, itu artinya pengusiran. Keluar dari bangsaku, pengusiran. Engkau nggak layak ada di sini. Engkau nggak layak tinggal di dalam. Keluar sana. Bersegera meninggalkan Mesir. Itu 2 perintah pertama. Bangunlah dan keluarlah. Lalu yang ketiga dia bilang apa? Pergilah. Dan kata pergilah ada 2 kali ya. Pergilah. Beribadahlah. Seolah-olah Mesir berhak atas Israel sekarang. Ya. Dan sekarang Mesir tuh mengeluarkan surat izin. Terus sekarang boleh pergi. Sana pergi. Ya, jadi pergilah. Beribadahlah. Gua kasih izin sekarang. Nah, sombong banget gitu. Dan kemudian dia bilang apa? Bawalah. Walaupun dengan terpaksa, Mesir seolah-olah memberikan hak kepada Israel. Seperti seolah-olah dia yang punya. Sekarang bawa deh. Bawa sana. Gitu ya. Memberikan hak kepada Israel untuk membawa segala kepunyaan mereka. Itu punyanya Israel. Punyanya bangsa itu harta benda mereka. Tetapi Mesir dengan kepongahannya mengatakan 7 kalimat perintah. Bangun, keluar, pergi, beribadah sana, bawa, dan pergi. Ya, itu 6 kata perintahnya. Dan yang kata perintah ke-7 adalah dia menyuruh pohonkan juga berkat bagiku.
Pohonkan itu bukan memohonkan, mendirikan tanaman, kagak. Pohonkan itu memohonkan maksudnya ya. Memohonkan, mohonkanlah bagiku gitu. Jadi Firaun, sang Allah itu pada akhirnya memohon, terpaksa merendahkan diri, pengakuan akan kuasa Tuhan ya. Dia mengakui, mohonkan berkat bagiku. Mohonkan, berarti dia akuin ada Allah yang lebih tinggi dari dia, mohon dia. Tetapi gaya memohonnya tetap dengan perintah. Ya, jadi aduh tolong mohonkan, nggak begitu, dan pohonkan, nah gitu ya, dan mintakan, seolah-olah begitu. Dan ini kita lihat, yang dia mintakan apa? Berkat bagi siapa? Bagiku. Itu adalah sifat iblis sejati. Iblis peduli nggak sama bangsanya? Peduli nggak sama seluruh pasukannya? Kagak. Yang namanya iblis itu beneran bajingan. Sifat iblis sejati adalah sifat yang berpusat pada diri dan kepentingannya sendiri. Seluruh anak orang mati ini, dia cuma minta pohonkan berkat bagi siapa? Bagiku. Itu sifat iblis yang sejati. Ya, semua orang dikorbankan. Nah, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dan dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Jadi Firaunnya kayak begitu, orang Mesirnya juga begitu, sama. Nggak ada penyesalan, tidak ada pertobatan. Dalam ketakutan mereka, anak sudah pada mati nih. Harta benda daripada habis semua kan, kena belalang, kena hujan es dan segala macam. Dalam ketakutan, kepongahannya nggak hilang. Luar biasa ya. Dan dengan pongah mereka mengusir Israel, memperlakukan Israel seperti wabah. Ya, dia bilang pergi cepat-cepat, nanti kami mati semua. Lu kalau lama-lama di sini lu ngenain gua. Persis nggak seperti kita sekarang? Coba pikirkan. Apa yang terjadi dengan pembantu rumah tangga kita? Banyak teman-teman saya yang memberhentikan pembantunya. Justru di saat pembantunya itu lagi butuh uang sekarang ini, diberhentikan. Karena apa? Karena pembantunya bisa menjadi wabah bagi rumah itu. Pembantu itu protokol COVID, atau misalnya menawarkan pembantu untuk tidak keluar masuk, tinggal bersama dengan mereka, tetapi yang dilakukan adalah memberhentikan pembantu. Kemudian GoFood mulu tiap hari. Justru di tengah pandemi seperti ini, kita persis seperti Mesir. Mengusir pembantu kita, pergi sana, jauh-jauh. Persis bukan? Seperti orang Mesir ini. Ya, nanti kami mati semuanya. Udah, pergi sana. Jangan deket-deket. Itu yang terjadi dengan kita. Menyedihkan ya, tapi itu yang terjadi. Nah, lalu bangsa itu mengangkat adonannya yang sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain di bahunya. Semua diangkat. Seadonannya, sebungkusnya, semua diangkat semua. Ya, dan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak dan kain-kain. Ya kan Tuhan suruh mereka minta ya, dan Musa sudah sampaikan kepada mereka dan mereka minta. Tuh, hartanya banyak. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampas orang Mesir. Jadi Tuhan berdaulat melakukan apa aja yang diperkenankan. Ya, jadi Tuhan bisa mengubah hati orang, memberikan kepada yang Dia mau. Ya, dan ini kalau kita baca kembali Alkitab, kita bisa membaca itu dari ujung ke ujung. Tuhan atur semuanya. Jadi belum tentu orang yang kelihatannya tidak punya pekerjaan mewah, tidak punya pekerjaan prestis, begitu nggak bisa makan. Tuhan atur. Kadang-kadang saya pikir ya, itu luar biasa. Banyak orang yang tanya saya begini, saya kan orang yang berkarir ya, terus sekarang saya berhenti kerja gitu kan. Nah lalu saya kerja sendiri di rumah. Lalu semua orang pada bilang begini, Bu, apa
apa nggak cemas, Bu? Sekarang kan nggak punya gaji dan seterusnya. Ibu kan nggak punya pekerjaan. Terus saya bilang begini sama mereka ya, kita mesti bedain antara tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang. Ya, yang kalian cemas sebenarnya yang mana? Apa benar yang kita cemaskan itu tidak bekerja? Yang kita cemaskan itu sebenarnya tidak punya gaji, bukan? Tidak bisa menghasilkan uang, bukan? Kalau kerja mah banyak. Banyak sekali pekerjaan sekarang ini yang saya lakukan setiap hari. Saya sampai bingung mencari waktu gitu. Pusat kerjaan itu banyak banget. Banyak sekali pekerjaan. Dan semua bisa dikerjakan. Tapi masalahnya, kita tidak mau mengerjakan hal-hal seperti itu karena nggak berduit. Jadi bukan masalah nggak punya kerja. Kerjanya banyak. Tapi apakah kita mau mengerjakan sesuatu yang tidak punya duit? Nah, kita harus bertanyakan. Nah, di sini saya mengalami sendiri dari awal tahun gitu ya. Saya merasa hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Teman-teman yang kenal saya, di sini saya yakin teman-teman Atria banyak yang kenal saya. Teman-teman yang lain juga tahu saya bekerja di mana sebelumnya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Apakah muka saya lebih kusut sekarang atau lebih cerah sekarang? Apakah saya berpura-pura untuk bahagia begitu? Saya memang lebih bahagia sekarang dan jauh lebih bahagia ketika saya berhenti bekerja dan ketika saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan saja, ikut kemana Tuhan mau, ikut kemana Tuhan suruh, siap, ya, nggak ada urusan berduit dan tidak berduitnya, Tuhan pelihara kok hidupku, aku nggak kekurangan sedikit pun tidak, Tuhan pelihara hidupku. Jadi masalahnya kembali di sini. Tuhan bisa membuat orang Mesir itu bermurah hati. Bukan masalah pekerjaan menghasilkan uang apa tidak. Tuhan kalau mau kasih, kasih. Kadang-kadang Yakub bilang begini sama saya, suami saya bilang begini ya. Ketika misalnya ada satu proyek gitu. Saya bilang kayaknya saya nggak pantas loh dibayar untuk proyek ini. Tapi orang ini bayar saya, Yakub. Terus si Yakub bilang begini nih sama saya. Nggak apa-apa. Tuhan bisa membuat orang Mesir kasih orang Israel kok. Kenapa Tuhan nggak bisa kasih orang kaya itu kasih kamu duit? Saya pikir, ya benar juga. Jadi itu saya alami gitu ya. Dan saya bersyukur, bersuka cita sampai saat ini saya tidak kekurangan apapun, malah berlimpah-limpah iya gitu. Dan pekerjaan yang Tuhan berikan sangat banyak dan saya sangat bersyukur bisa bantu banyak orang sekarang ini. Dan tidak terikat pada satu apapun. Dan itu menyenangkan ya. Dan Tuhan memindahkan harta orang kepada umatnya. Tuhan mampu lakukan itu, dan saya sudah buktikan itu dalam hidup saya. Tidak ada kecemasan apapun. Nah, karena apa? Karena kita tahu di Roma 8:28 mengatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, gamenya, kalau saya bilang gamenya ya, perihalnya adalah bukan masalah pekerjaan kerasnya, bukan masalah kita bekerja harus dapat dan segala macam, enggak. Yang harus kita yakini, yang harus kita betul-betul sadari adalah, pertanyaan adalah apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan bilang, aku akan bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu untukmu, untuk kebaikanmu, karena engkau mengasihi aku. Jadi gamenya adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya, Ulangan 6 ayat 4-5 udah bilang, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu cuma satu. Nggak ada Allah lain. Cuma satu. Kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatanmu artinya apa? Pekerjaanmu, omong-omongmu, apapun yang kau lakukan, penghasilanmu, semua yang kita hasil, semua yang kita pegang, semua yang kita jalani, semua yang kita omongin, apakah itu bekerja formal dan tidak formal, yang menunjukkan kekuatan menggunakan fisik kita, segenap kekuatan kita mesti kasih sama Tuhan. Dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi gamenya adalah, engkau mengasihi Tuhan apa tidak? Itu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, nggak ada yang perlu engkau khawatirkan. Serius saya.
Buktikan kalau enggak. Saya tantang. Buktikan. Saya menyesalnya, kok gue baru sadar sekarang gitu ya. Mestinya aku sadar berpuluh tahun yang lalu gitu loh. Konyol banget memang. Tapi itulah saya juga terjebak di dalam dunia ini yang memabukkan dan saya juga salah karena kedagingan yang begitu kuat. Tapi tidak ada kata terlambat, bukan? Belum sampai pada malam itu. Aku deg-degan sekarang. Belum sampai pada malam itu. Mari selagi ada waktu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita tanya pada diri kita sendiri, apa engkau mengasihi Tuhan? Nah, ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 600.000 itu banyak loh ya, belum termasuk orang perempuan dan anak-anak. Saya coba hitung-hitungan begitu ya, saya bikin sederhana sendiri gitu ya. Jangan pusing dengan hitungan-hitungan ini. Saya senang matematika soal, jadi saya coba-coba berhitung. Jadi orang Israel waktu baru datang ke Mesir, dia tuh 70 orang. Ya, 70 orang pasangan produktif, karena yang dicatat cuma lelaki. Saya yakin ada perempuan-perempuannya yang tidak dicatat di situ, sehingga kira-kira mereka 70 orang datang. Nah, saya bikin hitungan ini berdasarkan satu pasangan produktif punya anak maksimum 6. Maksimum ya, 6 dalam 50 tahun. Papa saya punya anak 12. Dalam waktu 20 tahun. Saya sama Koko paling gede 20 tahun punya selisih. Ya. Ini 6 anak aja dalam waktu 50 tahun. Orang zaman dulu umurnya panjang-panjang ya. Jadi kita berasumsi 6 anak aja 50 tahun. Nah, sehingga saya coba berhitung-berhitung begini, dan masuk akal. Di dalam 400 tahun, mereka keluar dari Mesir itu kira-kira 2 juta orang. Nah, dalam perhitungan saya ini, kalau anaknya 6, dia jumlahnya bahkan bisa sampai 3 juta orang. Taruhlah cuma 2 juta sampai 2 juta setengah ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, total rombongan dari beberapa scholar, beberapa orang yang menstudi tentang Exodus ini mengatakan kira-kira 2 sampai 2,5 juta orang. Bayangkan ya, saya mulai mengajak kita semua membayangkan, kalau satu baris 100 orang, berarti ada 20.000 baris ke belakang, ya kan? Nah, kalau satu barisnya 1 meter, satu baris 1 meter, berarti ada 20.000 meter. Itu artinya 20 kilometer panjangnya orang itu di belakang. Bayangkan berapa gedenya rombongan itu. 20 kilometer penuh orang jalan kaki. Dan ini begitu dia keluar beramai-ramai begitu kan, satu hal yang memalukan bagi Mesir. Bangsa Mesir waktu itu adalah perkasa, bangsa beradab, pusat dunia. Ini seluruh budaknya keluar 20 kilometer manusia berjejer, 100 orang per baris gitu ya. Bayangkan, dan seluruh ternak, kehebohan abu yang diterbitkan dan seterusnya, bayangkan itu. Ya, jadi gede banget. Nah, dari Ramses ke Sukot itu ada beberapa perdebatan gitu ya dari beberapa scholar, karena di sini kita lihat ada beberapa tanda tanya gitu, karena nggak jelas Sukot itu sebenarnya di mana persisnya gitu ya. Jadi dari tanah Goshen ke Sukot, dekat kota Ramses, terus mereka ke Sukot. Kira-kira ada 16 kilometer. Ya. Nah, di satu scholar mengatakan mengapa Musa melewat Sukot, karena di Sukot itu ada tambang tembaga, dan di situ banyak budak Israel juga. Sehingga Musa tuh mampir gitu loh ke Sukot untuk menjemput para budak yang ada di situ juga supaya pergi bareng-bareng. Kira-kira begitu ya. Jadi ada isu yang seperti itu juga. Baiklah, nggak masalah. Tapi bayangkan 20 kilometer manusia, rombongan 2,5 juta manusia, jalan rame-rame 16 kilometer pada hari pertama tuh. Ya, not bad. Capek itu. Ya, saya kalau pagi jalan treadmill itu 8 kilo. Ya, itu habis waktu 100 menit dalam kecepatan seorang diri gitu. Nah, ini bayangin anak beranak dengan segala macam kambing domba semua jalan gitu ya. Nah, ayat 38 dikatakan juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka.
lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Jadi di antara orang Israel, ada bangsa lain nggak? Banyak. Ada orang Mesir nggak? Ada. Ada orang Arab nggak? Ada. Jadi ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan umat Allah. Nah, di sini menunjukkan representasi apa? Bahwa keselamatan itu tidak dari dulu tidak ditutup untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu welcome. Kalau mau datang bersama-sama dengan orang Israel, hayu, begitu ya. Jadi banyak orang-orang bangsa lain juga datang bersama-sama dengan mereka. Nah, lalu adonan yang mereka bawa dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak punya waktu menyediakan bekal. Nah, ini dia. Jadi tidak ada kata lambat-lambat. Jadi begitu Tuhan bilang pergi, Tuhan sudah ingetin kan, waktu makan Paskah itu udah kasih tahu berjaga-jaga. Kalian pakai pakaian siap berangkat, ya, roti nggak boleh diragi. Tuhan sudah ingetin. Dan beneran malam itu Firaun panggil Musa, disuruh berangkat pergi semua, dan mereka berangkat. Tidak dapat berlambat-lambat dan tidak punya waktu menyediakan bekal. Nah, di sini menarik ya, tidak punya waktu menyediakan bekal, padahal perginya panjang nih, ya, dan tidak punya waktu menyediakan bekal. Kenapa? Karena Tuhan yang menyediakan. Nah, itu dia. Manusia tuh hobinya apa atau enggak? Bahasa kerennya tuh hoarding, apa? Menimbun. Kita hobinya bikin tabungan, bikin deposito, bikin gudang persediaan. Kulkas kita makin lama makin gede karena simpen banyak makanan. Kita mau ada brankas di rumah. Kita mau bikin deposito. Kita mau menyimpan semua. Nah, cerita ini, kisah ini bukan cerita ya, ini benar-benar fakta yang terjadi adalah tidak ada waktu untuk menyediakan bekal. Tuhan suruh jalan dengan apa yang ada. Roti yang tidak beragi itu dibakar cepat-cepat jadi roti bundar. Nah, jadi yang saya mau tekankan itu begini, teman-teman. Kenapa kita nggak mau bertobat sih sekarang? Kenapa sih kalau dibilang nih, ayo dong bertobat. Kayak tadi saya bilang kan, aduh, saya sungguh loh menyesal ketika saya sudah menjalankan hidup seperti ini dari awal tahun ya, tidak bekerja dengan formal. Justru saya sangat menikmati setiap waktu saya bersama dengan Tuhan, dan saya sungguh rasanya tuh, aduh, tahu begini dari dulu kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya sudah terlambat, apa boleh buat. Tapi tidak ada kata terlambat. Saya tidak menyesal di usia saya yang tahun ini 50, saya senang gitu. Akhirnya bisa juga menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, begitu ya. Nah, yang kita rasakan adalah kan begini, kalau anak muda nih, kapan mau, saya punya satu menti sekarang, saya nggak boleh sebutin namanya, tapi yang dia bilang gini, aku mau pray dulu, berdoa katanya, karena gue udah nggak bisa ngerasa Tuhan. Waduh, sombong sekali anak ini. Dan dia betulan tidak mau berdoa. Dan saya bilang, cobalah nggak berdoa. Keraskan aja hatimu, sampai Tuhan benar-benar kerasin hatimu, silahkan aja. Nah, anak-anak muda selalu bilang begitu kan, jangan sekarang lah, terlalu sering, gue masih muda, masih banyak yang aku ingin capai, aku mau sekolah lagi, aku mau berkarir dulu, aku mau ini, aku mau itu. Saya mau bilang ya, mungkin teman-teman yang lebih muda dari saya yang mendengarkan sekarang ini, saya kasih tahu ya, saya sendiri, hidup saya tuh berhenti di usia saya 35. Saya nggak bisa ingat lebih dari itu. Seriously, sekarang saya 50 ya. Saya kayak 15 tahun terakhir itu saya lupa saya ngerjain apa. Kalau ngelihat file lama saya buka-buka itu, kayaknya achievement-nya banyak gitu. Oh, dapat award ini. Oh, melakukan ini, melakukan itu. Gak ada artinya. Sekarang ini saya usia 50 tahun ya. Saya berpikir, gue ngapain aja selama ini ya? Tetapi saya ingat loh, tahun ini, ketika saya bekerja, apa aja yang aku kerjakan dan pengalaman rohaniku dengan Tuhan, kayaknya betul-betul memperkaya hidup saya. Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman yang lebih muda dari saya ya. Ketika Anda merasakan, oh Bu Angelin bisa ngomong begitu karena udah punya duit sih, Bu Angelin bisa ngomong gitu karena udah melakukan ini.
Saya mau bilangin, saya juga lupa loh. Saya juga nggak bisa ingat semua prestasi itu, dan tidak ada sedikit pun rasa bangga untuk melakukan itu. Tuhan hilangin, habis, selesai urusan. Saya lebih ingat rasa bahagia yang saya terima habis ngajar kelas ini. Rasanya reward itu jauh lebih berharga dari apapun yang saya pernah sudah capai di dunia Mesir saya. Lupa aku sudah. Dan aku tidak pernah bangga untuk mengatakan ini itu. Serius, bukan saya berpura-pura rendah hati, enggak. Teman-teman yang tahu saya, kalian tahu saya ngomong apa adanya. Saya nggak pernah jadi orang yang berpura-pura. Enggak, aku enggak bisa ingat. Nah, saya cuma mau kasih tahu teman-teman ya, bahwa iblis itu menjatuhkan kita, berusaha jatuhin kita setiap kali. Saya banyak sekali ketemu teman yang bilang ini, lu mah enak nggak punya anak, gue mau punya anak. Gila lu, anak kan mesti sekolah ke luar negeri, anak kan mesti masuk sekolah internasional, dia kan harus punya laptop, laptopnya mesti Apple, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita merasa, that's my responsibility. Gitu kan? To-do list-nya banyak. Jadi nggak bisa. Yang seperti saya cerita beberapa minggu yang lalu, teman saya bilang, waduh ini usaha lagi bangkrut kayak gini, gimana ya? Gua kan nggak bisa hidup kayak tukang gojek, katanya gitu kan. Emang lu makan apa sih? Aku bilang, makan emas lu. Jadi ya, kadang-kadang ya, teman-teman, jujurlah pada dirimu sendiri. Anakmu itu anak Tuhan, atau engkau yang jadi Tuhan nih sekarang? Anakmu itu juga anak Tuhan, bukan cucu Tuhan. Lu pikir Tuhan nggak peduli? Lu merasa itu tanggung jawab lu seluruhnya, begitu? Dan lu yang mau jadi Tuhan? Nah, coba tanya sama dirimu, kenapa engkau mau menjadi Tuhan? Engkau takut aja kan, ketika engkau tua, anakmu nggak mau urusin engkau kan? Dan kita udah lupa, kita udah jadi Tuhan. Kita udah atur semuanya, seolah-olah kita bisa mengendalikan semuanya. Dan kita udah lupa posisi kita ada di mana. Kita mau lakukan ini, dan berlindung di balik tanggung jawab demi tanggung jawab. Jujur dengan dirimu sekarang. Apa itu tanggung jawabmu? Siapa yang ngeset gaya hidup seperti itu? Siapa yang suruh anak lu sekolah di luar negeri? Emang jaminan anak pulang dari sekolah luar negeri itu bisa dapat apa-apa gitu? Saya banyak interview anak-anak muda yang sekolah dari luar negeri, mentalnya mental sampah semuanya. Mendingan saya ambil anak-anak rekrut sekolah ya, rekrut anak kerja ya dari university yang abal-abal. Lebih agile, lebih bisa resilient, lebih mentalnya betul-betul bisa berjuang. Dan apakah rezeki itu, kesuksesan itu datang dari sekolah di luar negeri gitu? Dan untuk itu semua dan mengorbankan tenaga, waktu untuk melakukan semuanya demi menjadi Tuhan bagi keluarga kita. Kita udah lupa diri kita. You are not God, we are not God. Jangan menjadi Allah lain. Tuhan paling benci itu. Jangan ada Allah lain di hadapanku, termasuk dirimu sendiri. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang paling penting di dalam hidupmu? Engkau mengorbankan begitu banyak. Saya adalah salah satu pelakunya dulu. Tapi saya sungguh bersyukur ketika malam itu belum terjadi, saya sudah bertobat. Puji Tuhan. Saya sudah merasa sangat berdosa dan saya harus bertobat cepat-cepat. Saya juga mengajak teman-teman yang mendengarkan malam ini, yuk kita sama-sama bertobat. Belum terlambat. Malam ini kita tanya, apa sih yang benar-benar penting bagi kita? Amsal 3:57 mengatakan gini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu tadi, oh gue harus begini, oh tanggung jawab gue. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Tuhan di dalam setiap lakumu. Atau engkau mengakui dirimu sendiri. Begitu engkau mengakui Tuhan setiap lakumu, maka ia yang lurusin jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan.
Jadi melakukan apa yang kita rasa benar itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Jadi jangan merasa kita itu bijak dan tidak pernah tanya Tuhan, terus kita jalanin sendiri. Benar kok, di mata Tuhan, kalau engkau tidak tanya Tuhan, dan Tuhan tidak memberikan guidance-nya, kamu jalan sendiri, itu adalah kejahatan. Nah, jadi, lama orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Itu yang ditekankan ya, dari mestinya 5 tahun. Karena mereka jalan dengan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak tanya Tuhan. Mereka tidak bergantung sama Tuhan. 430 tahun jadinya. Nah, sekedar informasi, 430 tahun ini menjadi debat beberapa scholar. Ada yang bilang, oh mulai dari Yakub masuk ke Mesir, sampai nanti di Sinai ya, ini Israel keluar sampai ke Sinai nanti, baru hitungnya 430 tahun. Ada yang bilang, oh enggak, dari Yakub sudah masuk, terus Israel itu mulai dijajah tanggal sekian, baru nanti komplitnya ntar kalau sudah masuk tanah Kanaan. Ada macam-macam perdebatan di situ, dan saya tidak mau mengajak kita berdebat di sini ya, tapi kita terima sajalah. Orang Israel itu 430 tahun. Nah ini studi saya sendiri mencoba menunjukkan tahun keberapa sampai 430 tahun. Tapi saya skip ini karena saya tidak mau buang waktu kita di sini. Kalau teman-teman tertarik, boleh diskusi sama saya tentang hal ini ya. Orang Israel di Mesir 430 tahun. Nah, ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Lihat kembali ya. Bagaimana Musa menulis ini, dan ini bagian 2 ayat terakhir ya yang mau dia tutup gitu. Jadi 430 tahun itu stuck, orang Israel tuh kayak berhenti, status quo, berhenti. Mereka menikmati hidup. Mereka lupa identitasnya sebagai umat Tuhan, tidak mengetahui tujuan hidup ke tanah perjanjian, tidak ada upaya menuju ke tanah perjanjian. Saya mengalami itu, saudara-saudara. Saya stuck di pekerjaan saya berapa lama? Saya berkarir 26 tahun. Saya berhenti di pekerjaan saya, dari satu company ke company yang lain, naik jabatan, terus-terus naik gaji, terus-terus dapat bonus, dapat promotion, dapat training. Saya berhenti di situ, lupa dengan tujuan hidupku. Ketika saya disadarkan sekarang, saya pikir ke belakang gitu ya, gua ngapain aja ya? Buset. Dan saya disadarkan betapa sia-sianya aku melakukan puluhan tahun hal seperti itu, bodoh luar biasa gitu. Gak ada upaya saya menuju ke tanah perjanjian. Aku menikmati Mesirku. Aku menikmati ikan sungai Nil itu. Aku menikmati melon, bawang bombay, daging itu. Dan roti yang tidak habis-habis itu. Aku berhenti di situ. Tuhan bilang, pergi. Aku bawa kamu ke tanah perjanjian. Aku lupa sudah. Aku stay di situ. 430 tahun. Tapi Musa menulis, tepat pada hari itu juga. Ya, pada hari yang sama, ya Tuhan suruh keluar, hari yang sama dengan hari penebusan. Tuhan tebus. Hari itu bukan ada domba yang dipotong, hari itu disembelih. Hari penyelamatan dari kematian itu. Hari itu juga keluar dari Mesir. Harus keluar dari Mesir. Dibebaskan dari perbudakan dunia, lepas dari kekuasaan. Nggak ada lagi yang bisa memperbudak kita. Keluar. Ya, dan di sini katanya dipakai Musa sekali lagi kata pasukan, ya keluarlah segala pasukan Tuhan. Tuhan nggak pakai lagi kata segala umat Tuhan, tapi segala pasukan Tuhan. Artinya kata keluar dari pintu depan, bukan menyelinap dari pintu belakang. Ya, kata keluar di sini menunjukkan tuh gagah gitu loh. Pasukan itu keluar gagah, kepalanya tegak, siap perang. Jadi mereka keluar dari Mesir itu mempermalukan orang Mesir. Ketika mereka keluar dengan gagah dari pintu depan, ya, dan dikatakan pasukan Tuhan. Pasukan siapa? Pasukan Tuhan. Tuhan adalah pemilik. Tuhan adalah pemimpin pasukannya. Dan keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Artinya keluar dari jerat dunia, keluar dari keterikatan iblis.
tinggalkan dosa itu dan hidup sebagai orang merdeka, bebas untuk menyembah Tuhan. Saya bisa mempersiapkan kelas ini dengan bebas. Tidak ada yang suruh saya. Dan saya tidak terikat apapun untuk menyiapkan kelas ini. Saya lakukan dengan sukacita dan Tuhan memberkatiku luar biasa ketika saya menyiapkan. Makin saya kenal Tuhan, makin aku cinta Tuhan, makin menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Nggak ada orang yang bisa dikte saya, oh jangan lakukan itu, mesti masuk kerja sekarang, nanti terlambat, anak buahmu menilaimu begini, Bu. Nggak ada. Nggak ada ketakutan saya, karena saya udah nggak punya bos dunia. Saya bisa melakukan yang saya mau. Dan saya doa, dan saya minta, Tuhan pimpin aku. Dan aku hidup sebagai orang merdeka yang bebas untuk menyembah Tuhan. Dan kejadian seperti ini membuat saya tidak mau kerja secara formal lagi. Saya merasa enggak, hidupku untuk Tuhan, dan aku tahu Tuhan pelihara hidupku. Dan sejauh ini dari Januari sampai sekarang hidup saya merdeka, dan saya mendapatkan banyak rezeki kalau dikatakan secara finansial gitu. Saya enggak kekurangan sedikit pun. Ada aja yang Tuhan sediakan buat saya. Amin, dan saya bersuka cita untuk itu. Ya, jadi Israel di set free, to live free, dibebaskan untuk hidup merdeka dari perbudakan. Kita dibebaskan untuk hidup merdeka, tidak cemas. Ya, nah Keluaran 42 ayat terakhir itu ya. Nah, saya mau mengambil dia tuh dari dua versi ya, karena di terjemahan baru tuh kurang bagus terjemahannya. Di terjemahan baru mengatakan gini, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, ya, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-penurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bahasa Inggrisnya ya, di NIV bilang begini, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are to keep vigil to honor the Lord for generations to come. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari lebih baik. Dia menuliskan begini, malam itu Tuhan terus berjaga. Siapa yang berjaga? Tuhan yang berjaga. Ya, jadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan itu artinya Tuhan terus-menerus berjaga-jaga untuk mengantar mereka keluar dari Mesir. Buset nggak? Tuhan loh yang terus berjaga-jaga, bandingkan dengan kita yang tertidur tadi, ya, si Firaun yang tidur tadi, malam itu Tuhan terus berjaga untuk mengantar mereka keluar dari Mesir, dan itulah malam yang untuk seterusnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai malam peringatan. Pada malam itu umat Israel harus berjaga-jaga. Jadi karena Tuhan terus berjaga-jaga, kita umatnya harus berjaga-jaga, atau kita malah enak-enak asik ada satpam gitu kan, kita tidur aja, itu ada yang jagain. Itu mentalitas macam apa? Kalau kita hamba Tuhan, Tuhan berjaga-jaga, kita harusnya lebih berjaga-jaga lagi. Ya, nah malam ini diingetin, ya, itulah malam yang untuk seterusnya harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, saya mau menantang nih. Harusnya dalam hidup keluarga kita ada satu malam di mana kita berdoa. Kalau kita kan bilangnya doa semalam suntuk gitu ya, sampai semalaman sampai suntuk gitu. Mungkin kata jangan semalam suntuk ya. Nah, ini kata yang baik, vigil gitu ya. Nah, jadi saya mengekstrapolasi gitu ya. Jadi malam itu Tuhan berjaga untuk mengantar mereka keluar dari Mesir. Bayangkan kalau Tuhan berjaga, seluruh pasukannya siap, kuda sembrani semua siap, seluruh angkatan sorga siap. Kalau Tuhan terus berjaga, bayangkan tentaranya. Pasti sudah siap semua. Kenapa Tuhan harus berjaga-jaga seperti itu? Bayangkan segala macam kekuatan iblis ketika melihat umat Israel itu dibebaskan seperti itu. Mereka ingin jatuhkan. Firaun itu representasi dari iblis, bukan? Mesir itu adalah dunia, bukan?
Jadi ketika Tuhan terus berjaga, mengatakan dengan seluruh pasukannya, manusia harusnya berjaga-jaga. Ya, dan malam itu malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel untuk kemuliaan Tuhan turun temurun. Nah, ini yang malam ini kita mau highlight. Nomor satu adalah sadarilah hidup kita itu dalam bayang-bayang perbudakan dari kedagingan sendiri. Jadi sebenarnya perbudakan itu tidak datang dari mana-mana, lebih dari diri kita sendiri. Daging kita ini yang memperbudak kita. Itu kita harus sadari. Jadi ketika kita sadar daging ini yang menjadi penjara kita, Paulus bilang begitu. Kalau Tuhan Yesus juga bilang begitu. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil katanya. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong aja udah. Jadi kalau kita udah tahu di mana kedagingan kita, jangan melakukan hal itu. Ya, saya sama Yakub tadi malam misalnya nonton sebuah film tentang ajaran sesat gitu ya. Di dalam film itu tuh banyak sekali adegan yang nggak benar gitu. Saya tadi pagi bilang sama Yakub, kami dulu berdoa dan kami bilang dan kami sadar bahwa Tuhan tidak berkenan untuk film-film yang seperti itu. Padahal kami sudah seleksi, tapi kita nggak tahu bagaimana cerita film itu ya. Dan itu membuat kita itu sadar betul, iya ya, gila dunia ini begitu gampang ngejatuhin kita. Saya orang yang juga suka makan, saudara-saudara. Serius, saya menikmati makan enak. Dan tahu bahwa itu bisa menjadi satu jerat dosa. Pelihara, jagalah makan itu dengan baik-baik supaya engkau tidak terjebak di dalamnya. Ya, jadi seperti sekarang saya bersyukur ada seorang ibu di gereja kami yang memberikan saya makanan gitu, menyediakan makanan buat saya setiap minggu, dan hari-hari lain juga masakan lain saya masak sendiri dengan sederhana. Saya tidak pernah GoFood. Anda boleh cek rumah kami ini tidak pernah menerima kiriman GoFood apapun, ya, karena kami tidak pernah mengordernya begitu. Karena kami mendisiplinkan diri kami tidak hidup di dalam kedagingan kami. Berat nggak? Berat, saudara-saudara. Saya pernah kerja di Bir Bintang loh, yang pernah menikmati restoran se-Jakarta ini apa aja dimakan. Tapi itu masa lalu yang harus dibuang dan dengan sadar nggak boleh. Sekali-sekali kalau keluarga kami berkumpul, saya orang Padang, wah kakak ipar saya banyak yang pintar-pintar masak. Wah masakannya enak-enak. Kepengen nggak? Kepengen. Sekali-sekali boleh. Ya, Tuhan memberikan kita boleh menikmati makanan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita tuh hidup dalam bayang-bayang perbudakan dari kedagingan ini. Jadi kalau kesadaran itu sudah ada, itu yang harus kita pegang nomor satu. Bahwa kita sadar, waduh nggak boleh nih. Yuk kita hindarkan. Itu nomor satu yang harus kita highlight malam ini. Yang kedua, untuk merdeka dari perbudakan. Jadi jangan engkau memperbudak dirimu dengan apapun. Kalau pekerjaanmu memperbudak engkau, keluar dari pekerjaanmu. Kalau bosmu memperbudak engkau harus selesaikan dengan bosmu. Ya, saya bukan menjadi provokator di sini ya, suruh orang berhenti kerja semua, enggak ya. Setiap kita yang bekerja, baik para profesional atau para pengusaha, Anda harus gumulkan apa yang Anda kerjakan sekarang. Betul-betul di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh engkau stay di situ, jadilah berkat di situ. Jadilah benar-benar memperbaiki pekerjaan itu untuk menjadi bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau pekerjaanmu sekarang jual makanan, dan makanan itu cuma bikin orang sakit aja makannya, bertobatlah, dan cobalah membuat makanan yang lebih sehat, yang akan menyehatkan makan orang lain. Kalau pekerjaanmu itu merusak bumi, bertobatlah. Jadikanlah pekerjaanmu itu untuk memelihara bumi. 3 prinsip pekerjaan kita ya. Peliharalah bumi, manusiakan manusia, dan muliakan Tuhan. Nah, ini satu sesi sendiri, saya nggak akan bahas di sini ya. Tetapi adalah kita dibebaskan untuk hidup merdeka dari perbudakan. Dan kita hidup dipilih untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi ketika kita hidup merdeka dari perbudakan, pertanyaannya adalah masih nggak kita itu tetap merantai diri kita pada dosa?
Tuhan Yesus itu udah lepasin kita, udah bayar kita dengan nyawanya sendiri. Tapi kita memilih merantai pada dosa kita. Dengan gaya hidup kita, dengan sekolah luar negeri kita itu tadi, dengan mobil mewah kita merantai diri kita pada dosa dan jujur pada diri sendiri. Ya, kita mengejar uang terus sampai duitnya banyak gitu, tiba-tiba umurnya habis. Ya, lalu gambar yang di sebelah kanan, ini lucu sekali. Orang ini miskin, tapi dia punya cinta. Si istri mikirinnya Mercedes. Ya, pengen punya laki orang kaya. Orang perempuan ini punya laki kaya, tapi nggak punya cinta, kepengennya punya cinta. Orang miskin anaknya banyak, perlunya duit. Orang kaya nggak punya anak, perlunya anak. Jadi kalau kita cuma menuruti keinginan hati kita, nggak akan pernah habis. Nggak pernah akan habis. Ya, kita cuma mengumbar, karena kebolongan hidupmu itu cuma bisa diisi oleh Tuhan. Percayalah. Dan itu yang harus kita negosiasikan, betul-betul maksudnya negosiasikan pada dirimu sendiri. Katakan pada dirimu sendiri. Benar nggak? Dan cari Tuhan. Dan tanyakan, hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu, nggak ada yang lain kok. Ya, jadi mari kita putuskan keterikatan itu. Berhentilah jadi budak. Kalau bagi saya pekerjaan itu membanggakan, karena saya ingat sekali waktu saya muda baru mulai fresh graduate, baru mulai kerja gitu, saya jadi ambasador di Unilever untuk satu inisiatif namanya Fish Fund ya. Inisiatifnya adalah dia melihat ada orang-orang yang sangat gemar bekerja dan bersukacita dalam pekerjaannya dan menggila-gilai pekerjaannya. Dan saya dipilih untuk itu jadi ambasador untuk Indonesia dan Filipina. Ngapain gitu kan? Dan ketika saya di-interview, dia tanya, apa pekerjaan itu bagimu, Angel? Bagi saya tuh kerja tuh hobi, saya bilang. Dan saya ngomongnya dengan serius tuh saya diketawain. Terus saya pikir, emang gue ngomong salah apa sih? Emang gue doyan kerjaan. Emang saya demen bekerja. Memang pekerjaan itu duniaku dan aku menyukainya gitu. Saya tidak sadar bahwa pekerjaan itu sudah menjadi budak, sudah memperbudak aku. Saya kalau sudah weekend nih, saya bingung. Saya mau kerja gitu. Makanya saya demen kerja di retail. Kenapa? Karena retail itu menuntut Sabtu Minggu masuk dan aku happy. Ke toko melihat orang bikin event, saya happy. Saya tidak sadar bahwa pekerjaan itu sudah mengikat saya dan saya semakin menggila-gilai pekerjaan itu. Dan dunia ini menghargai pekerjaan itu. Saya berkarir dengan sangat baik, dapatkan gaji baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Terikat terus, dan terus, dan terus, dan terus. Tahun ini, saya ingat Sincia, 25 Januari. Saya menulis di gereja. Saya akan menyerahkan Tuhannya saya. Apa itu? Slip gaji. Saya nggak mau terima slip gaji lagi. Saya bebaskan keterikatan itu. Aku berhenti jadi budak untuk terima slip gaji. Slip gajiku sekarang datang dari Tuhan. Tidak datang dari bosku, tidak datang dari perusahaan apapun. Tapi datang dari Tuhan. Dan Tuhan kasih saya slip gaji setiap bulan. Lebih, nggak hanya sekali, berkali-kali setiap bulan. Tapi aku menjadi budaknya Tuhan sekarang. Aku menjadi hambanya Tuhan. Aku menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Dan aku menjadi anak Tuhan. Aku nggak mau lagi terikat di dalam perbudakan yang aku bikin sendiri. Aku yang bodoh. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita dibebaskan dari perbudakan, kita merdeka. Ketika kita merdeka, kita tuh merdeka untuk memilih, seperti sekarang ini, memilih untuk menyembah Tuhan. Ya, kita memilih menyembah Tuhan artinya memilih gaya hidup yang sederhana, gaya yang godly, yang saleh, gaya hidup yang memang cukup dengan kecukupan. Ya, saya berhenti beli baju, udah 7-8 tahun sekarang nggak beli baju. Ya, nggak ke salon juga. Saya puji Tuhan ada Ci Xiuing sini yang potongin rambut saya di gereja. Ya, saya sangat bersyukur. Ibu Xiuing adalah salah satu jemaat di gereja kami yang kalau saya rambutnya udah panjang, biasanya kalau kita ke gereja
Ibu Syuing akan tanya saya, "Semu mau potong rambut?" Dan minggu depannya Ci Syuing akan bawa gunting dan langsung mengguntingkan rambut saya. Saya udah nggak ke salon udah berapa puluh tahun kali ya. Nggak beli baju juga dan seterusnya. Dan saya happy dengan semua hal ini ya. Nah, yang harus kita pertahankan adalah mestinya adalah tubuhnya nggak boleh gendut gitu. Nah, supaya kita masih bisa pakai baju yang lama-lama. Baju yang saya gunakan sekarang ini adalah baju pemberiannya orang. Saya nggak beli baju baru. Dan saya tidak malu untuk menerima pemberiannya orang yang bukan baju baru. Waktu saya kos di Bandung beberapa waktu lalu, saya kerja di Compassion, saya harus ngekos yang cuman ruangan doang begitu ya. Dan saya membuat sedikit pengumuman di WhatsApp grup, saya bilang saya mau pindah ke Bandung nih, boleh menyumbangkan nggak apa yang kalian tidak perlukan lagi? Yang saya perlukan adalah tong sampah, rak sepatu, rak handuk, begitu. Dan saya langsung mendapatkan sumbangan banyak orang, haleluya, begitu, tidak usah beli 100 peser pun, saya nggak usah keluarkan uang, dan sebagian dari sumbangan itu saya malah bisa sumbangkan ke orang lain juga. Nah, saya merdeka untuk memilih gaya hidup seperti itu. Dan saya sangat berbahagia. Saya nggak bikin-bikin. Ketika masuk kos di Bandung itu, saya ceritakan sedikit ya, masuk kamar mandinya nggak ada air panasnya. Saya bilang, mateng. Aduh, di Bandung dingin. Ini mandi air dingin, bagaimana ceritanya? Jadi setiap kali mandi, saya harus tahan nafas dan menarik nafas dalam-dalam dulu baru mandi gitu. Dan ketika habis mandi tuh rasanya seger banget gitu kan. Dan ketika malam saya tidur, saya ingat sekali waktu di kos di Bandung itu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, sekarang saya udah bisa mandi air dingin. Saya janji tidak akan mandi air panas lagi. Dan sampai detik ini saya tidak pernah mandi air panas lagi. Itu satu. Saya merasakan sebuah achievement. Yang kedua saya tanya, Tuhan, kalau air dingin sudah bisa, mau kemana lagi Tuhan? Pancuran, siap. Jadi saya memilih untuk menyembah Tuhan dengan gaya hidup yang Tuhan sediakan. Atau kita tetap harus mempertahankan worldly lifestyle kita? Itu pilihan, saudara-saudara. Jangan bodoh jadi orang. Ya. Nah, yang keempat adalah merdeka untuk mempersembahkan warisan imanmu kepada keluarga. Tuhan mempercayakan anak-anak ke tanganmu. Itu adalah warisan. Tuhan percayakan jiwa-jiwa itu kepadamu. Nah, hati-hati dengan mereka. Mereka itu titipan Tuhan. Tuhan yang punya. Jangan sok menjadi Tuhan. Nah, Tuhan cuma titipkan mereka padamu untuk jadi bapak pengasuh, jadi ibu pengasuh. Ajarkan ke mereka. Ya, jadi stop untuk cinta diri, uang dan kenyamanan hidup, karena kalau engkau cinta dirimu, engkau mencintai uang dan kenyamanan hidupmu, anakmu lihat nggak? Dan stop punya mentalitas budak. Biasanya kalau bapaknya dokter, anaknya mau jadi dokter juga. Bapaknya pengusaha, dia akan mengarahkan anaknya pengusaha. Ada teman saya yang pengusaha sukses. Begitu anaknya gede pacaran sama pegawai, dia pusing kepalanya. Oh, nggak bisa, anakku harus pacaran sama orang yang punya usaha juga. Nggak bisa makan gaji kayak gitu. Itu namanya mentalitas budak menghasilkan budak. Ya, budak dari pencapaian, budak dari duit, budak dari pembuktian. Kita udah lupa, kita tuh hamba Tuhan, bukan hamba yang lain. Jadi jangan menaruh patronmu kepada anakmu dan memaksa dia seperti itu. Itu namanya budak menghasilkan budak. Ya, ingat, kita adalah penata layarnya Tuhan. Kita tuh stewardnya Tuhan. Kita itu bendaharanya Tuhan. Bukan punya kita. Kita tuh cuman kelolain aja. Ya, jadi para orang tua yang ada pada malam ini, stop menjadi batu sandungan. Jadilah batu pijakan. Banyak anak-anak yang tidak mau percaya Tuhan karena orang tuanya. Dan banyak orang yang tidak mau jadi Kristen karena ngelihat kelakuan orang Kristen. Jadi saya cuma bisa ajak begini teman-teman. Saya bukan orang baik. Saya sudah mengaku dosa udah banyak banget dari tadi ya. Tapi saya cuma mau bilang begini. Malam itu belum terjadi.
belum terjadi tengah malam. Yuk kita bersama-sama bertobat. Stop menjadi batu sandungan. Jadilah batu pijakan. Ya, dan berdoalah dan berjaga-jagalah. Waktunya sudah dekat. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Ya, kalau saya tunjukin gambar ini nih, tahu nggak nih gambar apa? Ini adalah gambar cerita gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Pada waktu ini Tuhan Yesus yang cerita ya di Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, juga membawa dalam buli-buli mereka. Minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga. Ingat ya, ini Tuhan Yesus yang cerita loh ya. Ini bukan kejadian nyata, Tuhan Yesus cerita. Ya. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuk mereka semua lalu tertidur. Ya. Nah, waktu tengah malam, ini yang aku bilang, ketika kata tengah malam, pada malam itu, pada tengah malam, Tuhan Yesus juga memakai kata itu untuk memperingatkan. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Masuk akal nggak sih? Kalau ini cerita nyata kan nggak masuk akal toh. Masa mempelai datang tengah malam? Tetapi ini kan cerita yang Tuhan Yesus ungkapkan untuk menyampaikan pesannya. Jadi dia bilang waktu tengah malam, mempelai datang, songsong dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijak itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun apa saatnya. Itu cerita Tuhan Yesus gunakan kata malam itu dan berjaga-jaga. Itu yang saya mau tegaskan. Ya, kata ini Tuhan Yesus gunakan sendiri. Dan satu lagi kisah ini. Kita tahu kan kisah ini kisah apa? Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Ya, dan murid-muridnya tertidur, bukan? Kata-kata yang sama. Ya, jadi Yesus sampai dengan murid-murid suatu tempat di Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduk di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, murid-murid terkasihnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti engkau yang kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.
Ayat yang tadi kita baca, Tuhan berjaga-jaga. Ketika umat Israel itu dikeluarkan dari Mesir, yang berjaga-jaga itu Tuhan. Nomor satu, Tuhan yang berjaga-jaga. Ketika Tuhan Yesus bergumul besoknya mau disalib, dan dia tahu pergumulannya begitu berat untuk meminum cawan itu, dia minta kita berjaga-jaga, murid-murid terdekatnya untuk berjaga-jaga. Tapi apa yang dilakukan? Kita tidur seperti Firaun. Kita tidur seperti orang-orang Mesir. Kita tidak peduli. Tuhan berjaga-jaga. Kita tidur. Dan Tuhan kasih bangun 2 kali. Tidak bangun juga. Tuhan bilang, tidurlah. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, saudara-saudara, sudah game kita dari kemarin-kemarin. Ya, jadi malam berjaga-jaga itu disebut midnight prayer vigil. Dan itu yang harus kita lakukan. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Hakim yang adil itu akan tiba. Waktunya udah deket. Waktunya udah deket. Bersiap-siaplah. Seperti orang Israel. Bersiap-siap. Makan dalam keadaan terburu-buru dan dalam berpakaian lengkap. Jangan menunda-nunda. Disuruh berangkat sekarang, berangkat. Jangan berlambat-lambat. Disuruh keluar sekarang, keluar dari keterikatanmu itu. Jangan engkau mengikat dirimu lagi. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Nah, hari ini kita akan menutup di sini. Ada 5 hal yang Tuhan bukakan pada hari ini. Nomor 1 adalah sadar bahwa hidup kita dalam bayang-bayang perbudakan dari kedagingan kita sendiri. Nomor 2, kita sudah dibebaskan untuk hidup merdeka dari perbudakan. Dan kita merdeka untuk memilih menyembah Tuhan. Kita merdeka untuk mempersembahkan warisan iman kita untuk keluarga Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan bilang, kenakan semua perlengkapan senjata itu, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kita tuh disuruh sama Paulus ya, untuk seperti di jemaat Efesus, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, pakai ketopong, pakai perisai, pakai pedang, pakai segala macam, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dari tadi saya udah cerita, anjing pun bisa bikin kita masuk dalam dosa. Sayang binatang pun bisa bikin kita masuk dalam dosa. Suka makan pun bikin kita dalam dosa. Suka barang mewah, gaya hidup menyenangkan, sampai alasan anak sekolah pun bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Iblis penuh dengan tipu muslihat. Saya nggak bisa menceritakan lebih lanjut, saudara-saudara. Yang saya cuma bisa bilang adalah tanya sama Tuhan. Dia penciptamu. Dia penciptaku. Pencipta kita lebih tahu dari kita, apa kita ciptaan yang lebih tahu? Kalau kita sudah bisa bilang dalam mulut kita pencipta lebih tahu, bertobatlah dan tanya Tuhan. Stop untuk berpura-pura. Stop untuk menjadi bijak. Memang kita siapa? Kita bukan pemilik hidup ini. Tuhan yang punya. Tanya sama yang punya. Kita ini cuma stewardnya. Kita ini cuma hamba Tuhan. Saatnya bertobat dan tanya sama Tuhan. Mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Kita ini sudah terima kasih, kita tuh sudah dibebaskan untuk hidup bebas. Masih maukah kita mengikatkan diri pada dosa itu? Alangkah bodohnya kita. Mari saya ajak kita semua berdiri di rumah kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Saya ajak kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan juga. Allah Bapa kami, kepala pasukan Israel. Kepala pasukan umatnya. Kami tertunduk malu Tuhan. Karena melihat hidup kami yang kacau balau ini. Kami menyesali begitu banyak tahun yang kami buang untuk melakukan kesia-siaan demi kesia-siaan. Ampuni kami Tuhan. Sering kami sok tahu
Sering kami membenarkan diri kami. Dan mungkin pada saat ini juga kami masih membenarkan diri kami. Tuhan, Engkau Allah pemilik hati. Engkau Allah penilik hati. Engkau menilik hati setiap orang yang mendengarkan pada malam ini. Koreksi kami Tuhan. Tegur kami Tuhan. Gelisahkan hati kami. Agar kami tidak bisa tinggal diam di dalam kebodohan ini. Dalam kebutaan kami. Dalam kebebalan kami. Gelisahkan kami Tuhan. Bapa di surga, kami membuka tangan kami di hadapan Tuhan. Tanda kami menyerah Tuhan. Dunia ini begitu pintar iblis itu membodohi kami. Harusnya kami menjadi lebih pintar karena kami adalah anak Allah. Tapi bodohnya kami Tuhan. Kami mengikatkan diri kami di dalam segala macam kenyamanan hidup dan dosa yang kami pilih sendiri. Kami pengecut ya Tuhan. Tidak layak untuk menjadi pasukan Tuhan. Kalau Tuhan telah menebus umat-Mu, keluar dari Mesir dengan kepala yang tegak, keluar dari pintu depan, meninggalkan Mesir, dunia yang brengsek itu. Kami juga mau ya Tuhan, menyatakan diri kami siap untuk memutuskan semua tali perbudakan kami, rantai yang mengikat kami, untuk kami merdeka memelihara hidup kami di hadapan Tuhan, merdeka untuk menyembah Engkau sebagai Allah kami satu-satunya. Mengakui bahwa Engkau Allah perkasa yang menghancurkan segala macam Allah yang lain, termasuk diri kami sendiri ini. Sering kami Tuhan membenarkan diri kami dan menganggap kami lebih benar daripada Engkau. Malam ini kami menundukkan diri di hadapan Tuhan. Membuka tangan kami. Menyatakan kami menyerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan kami yang salah. Kami mau bertobat. Kami mau ikut Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Jangan datangkan malam itu malam ini ya Tuhan. Agar kami punya waktu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Agar kami punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kasih kami kesempatan Tuhan. Izinkan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau sentuh setiap hati yang mendengarkan malam ini. Kau pegang Tuhan, dan kasih kami kesempatan ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan. Dengarkan seru sembahyang kami ya Tuhan. Karena kami bersungguh-sungguh hati untuk Tuhan boleh pakai hidup kami sesuka Tuhan. Kami menaruh iman kami, dan kami percaya. Kami mau patuh pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap hati yang mendengarkan Engkau. Tuhan sendiri yang pimpin kami. Hamba-Mu berdoa, dan hamba-Mu memintakan semua ini. Tuhan yang menyempurnakan doa ini. Dan Tuhan yang mendengarkan kami dan mengabulkan doa kami. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati menebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua.